Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah menyatakan kenaikan upah minimum tahun 2022 rata-rata nasional 1,09% sudah dihitung secara cermat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Asosiasi Pengusaha mengatakan angka itu masih beralasan dengan kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Penetapan upah minimum tahun 2022 yang naik secara nasional 1,09% dipastikan sudah berdasarkan perhitungan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pemerintah menggunakan data indikator perekonomian dari Badan Pusat Statistik untuk menghitung besaran kenaikan upah minimum tahun 2022. Menaker mengklaim kenaikan upah minimum tahun 2022 sudah melewati metode perhitungan upah secara internasional, yaitu KAITS Index. Dengan demikian, besaran kenaikan upah tahun 2022 di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan KAITS Index lebih besar dari 1. Di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40-60% di bawah upah median upah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Haryadi Sukamdani mengungkapkan komposisi perhitungan upah minimum 2022 yang digunakan pemerintah sudah tepat, sebab memakai indikator perekonomian dari Badan Pusat Statistik. Bagi pengusaha, kenaikan upah minimum 1,09% sudah sesuai dengan kondisi saat ini yang belum semua sektor usaha pulih dari pandemi COVID-19. Menurut pandangan kami ini adalah formula yang memang yang cukup fair ya, cukup adil gitu dari sisi dari sisi elemen-elemen formulanya. Di situ ada elemen rata-rata konsumsi rumah tangga ya, itu mewakili betul-betul dari kondisi real konsumsi kita berapa sih gitu kan. Lalu juga ada elemen tingkat pengangguran terbukanya juga dihitung. Lalu ada elemen tingkat pertumbuhan ekonominya, inflasinya ada di sana. Nah, jadi dengan parameter itu dan data yang dipakai itu kan datanya BPS. Nah, kalau dulu itu kita melakukan survei sendiri. Nah, masing-masing kan bisa beda-beda, Mbak. Pemprov DKI memperkirakan upah minimum tahun 2022 naik menjadi Rp4,45 juta dari sebelumnya Rp4,41 juta pada tahun 2021. Besaran kenaikan sudah melewati perundingan yang melibatkan buruh dan juga pengusaha. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar meminta agar komponen inflasi diperhatikan dalam menetapkan instrumen upah minimum. Selain itu, Timbul juga mendesak pemerintah agar memberikan subsidi dalam bentuk bantuan sosial atau BPJS kepada pekerja. Kalau dari sisi ekonomi ya kan ketika nilai upah itu tergerus oleh inflasi maka daya belinya itu turun. Nah ini kan juga nanti bagaimana kesejahteraan pekerja ketika upah realnya itu menurun. Nominalnya sih naik mungkin ya, seperti Jakarta naik 0,85% naik, tetapi secara realnya turun karena dia termakan oleh inflasi. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Apakah persoalan ini akan menjadi sebuah perselisihan rutin lagi? Saya sih berharap fakta bahwa memang regulasi mengenai penetapan dari pemerintah mengenai UMP yang sudah ditetapkan sebesar 1,09%, sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Dita Indasari selaku staf sus dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga ada Haryadi Sukamdani Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi dan Mbak Dita, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Kevin. Pak Haryadi. Baik, salam sehat Pak Haryadi. Mbak Dita, kami ingin konfirmasi kembali lagi kenapa kemudian UMP ditetapkan 1,09% yang dimana angka ini di bawah inflasi yang sebetulnya 3%-an pada saat ini, Mbak Dita. Iya, pertama-tama 1,09% itu rata-rata. Yang kedua, memang perhitungannya sudah melalui berbagai perdebatan dan formulasinya sudah ditetapkan di dalam PP 36 tentang pengupahan. Jadi seluruh proses penghitungan, data-data yang dipakai, ukurannya,
itu semua menggunakan dasar hukum PP 36 yang sudah ditetapkan beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa dia lebih kecil dari inflasi, di dalam perhitungan itu memang kita sudah membuat berbagai data yang lebih luas, bukan hanya aspek inflasi yang ada di situ, tapi seperti Pak Haryadi tadi sudah sampaikan, ada juga aspek kemampuan konsumsi rumah tangga, jumlah orang yang bekerja di setiap rumah tangga dan sebagainya. Dan yang kedua, memang dalam situasi 2022 ini perekonomian kita sedang masuk masa recovery. Jadi memang kenaikan upah minimum harus disesuaikan juga dengan kemampuan dunia usaha, dunia industri. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan soal nanti daya beli buruh atau pekerja akan jatuh. Kita berharap dengan adanya Undang-Undang Cipker dan penyesuaian upah minimum yang lebih berkeadilan di tingkat daerah, maka penciptaan lapangan kerja akan lebih baik. Walaupun misalnya, ini diasumsikan ya, ada satu orang yang bergaji 7 juta, dengan ada 5 orang yang bergaji 5 juta. Maka tingkat konsumsi kami harapkan juga akan lebih baik dan lebih menyebar. Selain juga antar daerah kesenjangannya juga bisa tidak lebih besar lagi daripada yang sekarang. Oke, Pak Haryadi dari kalangan dunia usaha, apakah angka 1,09% ini sudah adil? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Dita ya, bahwa parameter yang dipakai ini lebih lengkap daripada formulasi yang sebelumnya. Sudah mempertimbangkan semua elemen-elemen makro dalam perhitungan upah. Nah, jadi kalau dilihat dari komponen ini semua, dan apalagi datanya menggunakan data BPS, memang ini adalah yang terbaik yang bisa dirumuskan oleh pemerintah. Seperti itu, Mas. Jadi memang kalau dibicara tadi juga di dalam buffer tadi kan Bu Menteri Tenaga Kerja juga sudah menyampaikan bahwa memang dilihat dari median upahnya memang kita sebetulnya karena sebelumnya dasar formulasinya itu kurang akurat begitu ya, sehingga kita sendiri sebetulnya sudah di atas daripada median rata-rata yang normal di dalam suatu negara begitu, Mas. Jadi ya ini memang suatu hal yang kita akan meluruskan karena di dalam berbagai kesempatan juga sudah saya bilang kan bahwa kenyataannya di Indonesia ini masih sangat besar penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, apalagi di sektor formal gitu. Nah, inilah harapannya dengan adanya perbaikan di formula perhitungan upah ini, maka penciptaan lapangan kerjanya bisa akan lebih besar, sehingga secara menyeluruh bonus demografi yang kita harapkan itu terjadi, itu benar-benar bisa nanti kita bisa raih, begitu Mas. Oke, Mbak Dita, saya konfirmasi apakah memang penghitungan 1,09 ini merupakan formulasi yang pertama kali dilakukan, ini merupakan hasil dari Omnibus Law, betul Mbak Dita? Iya, jadi PP 36 itu kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Klaster Ketenagakerjaan. Itu di dalamnya ada formula yang kita kemudian jabarkan dalam perhitungan dan muncullah angka-angka itu. Tapi begini Mas, belakangan ini kan ada viral ya, pernyataan Bu Menteri yang mengatakan bahwa upah minimum di Indonesia itu ketinggian. Jadi kemudian banyak reaksi dari teman-teman pekerja, mereka marah. Kok upah kita dianggap ketinggian padahal kita merasa hidup kita kekurangan, hidup kita susah. Ini harus diluruskan supaya jangan dianggap kita ini pro upah murah. Yang dimaksud dengan penilaian bahwa upah kita ketinggian itu adalah komparasinya dengan tingkat produktivitas. Komparasinya dengan tingkat produktivitas di Indonesia dibandingkan dengan tingkat produktivitas di negara lain. Tingkat produktivitas kita nomor 13, Thailand nomor 9, ya. Tingkat produktivitas itu kan terkait dengan jam kerja dan hari kerja, itu salah satu parameter produktivitas. Jam kerja kita dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Singapura, itu per minggu hanya 40 jam. Di mereka 42 sampai 44 jam. Jumlah hari kerja di kita lebih sedikit daripada mereka per tahun. Jadi, jadi menurut Kementerian Ketenagakerjaan ini upah kita di levelnya yang mana nih, Mbak Dita? Terlalu rendah atau ideal atau tinggi sebetulnya? Idealnya upah itu memang harus sesuai dengan tingkat produktivitas. Kalau tingkat produktivitas kita membaik, harusnya upah naik. Makanya begini Mas, ini jangan salah kaprah juga. Upah minimum itu adalah untuk anak yang baru kerja, lulus SMA, lulus SMK, dengan kemampuan minimum. Maka harus dilindungi oleh pemerintah batas minimum, supaya mereka nggak jatuh lebih ke bawah. Nah, di atas 1 tahun, itu sudah upah berdasarkan kinerja dan produktivitas. Nah, itu ditentukan berdasarkan ranah privat.
Oke, baik. Mbak Dita, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Buka pintu, ada beberapa teman-teman di pengusaha misalnya, ada yang mengalami kesulitan. Tentu mereka bisa berunding di tingkat bipartit, di tingkat di bawah, karena yang tahu persis adalah tingkat PUK. Tapi banyak juga kita tidak bisa nafikan bahwa banyak industri yang sangat maju saat ini. Tidak mungkin kenaikan yang sangat luar biasa, ini kenaikan terkecil sepanjang sejarah. 1,09%, artinya DKI itu naik 50.000 Alhamdulillah, hanya 50.000. Berapa persen kenaikan itu? Karena itulah, kalau kita berhitung, adu otot, adu urat, misalnya ada yang berteriak 10%, ada yang berteriak 5-7%, ada yang berteriak tadi siang 4%. Kami mengajak dengan waktu yang sangat sempit, pemerintah dengan waktu segera, bersama Apindo, bersama Kadin, kita duduk bersama. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, apakah memang dunia usaha juga melihat bahwa upah minimum provinsi kita termasuk tinggi? Pak Haryadi. Iya, ini saya juga melengkapi Mbak Dita tadi ya, yang kita dengar di buffer tadi waktu Ibu Menteri menyampaikan, itu kan adalah KAIS Index ya Pak Mas ya. KAIS Index itu adalah indeks yang dipakai secara umum ya oleh ILO untuk menentukan upah minimum. Nah, KAIS Index itu adalah rumusnya upah minimum dibagi median upah. Nah, median upah itu adalah rata-rata dari upah yang diterima oleh karyawan diurutkan dari yang tertinggi, dari yang terendah hingga tertinggi, diambil tengah-tengahnya mediannya. Nah, idealnya KAIS Index itu adalah 0,4 sampai 0,6. Nah, Indonesia ini KAIS Indeksnya itu lebih besar dari 1 begitu loh Mas. Nah, jadi memang ini memang satu hal yang memang harus diperbaiki, karena kalau tidak itu yang kenyataannya sekarang yang kan saya berkali-kali bicara di media ya, kita lihat saja sekarang penerima subsidinya itu 100 juta orang gitu loh. Nah, itu artinya apa? Artinya mereka itu kan tidak mendapatkan penghasilan yang layak atau yang memadai gitu, karena perhitungannya kalau orang terima subsidi salah satu kriterianya itu adalah penghasilan per keluarga itu paling banyak 600.000 Mas. Nah, itu kan jadi ini yang jadi perhatian pemerintah, bagaimana untuk mengembalikan atau membuat masyarakat yang dalam tanda petik ya, yang sekarang ini termarginalkan bisa masuk ke lapangan kerja begitu Mas. Baik, Mbak Dita, kalau misalnya memang aturan kenaikan UMP ini 1,09% ditujukan kepada fresh graduate ataupun yang masa kerjanya belum sampai 1 tahun, lalu kemudian aturan yang mengatur untuk karyawan di atas 1 tahun masa kerjanya itu bagaimana Mbak Dita? Ya, itu kita Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 sudah mewajibkan ada struktur skala upah. Struktur skala upah itu adalah angka kredit yang diberikan kepada pekerja berdasarkan latar belakang pendidikan, skill yang mereka miliki, pengalaman kerja, dan prestasi dan kemampuan-kemampuan lain. Nah, berarti dia dianggap anak yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun sudah bisa diukur berapa kemampuannya, bagaimana keahliannya, bagaimana peningkatan prestasi achievement-nya. Nah, maka upahnya harus naik. Jadi kalau orang protes soal upah minimum kenapa kenaikannya kecil dan sebagainya, tapi mereka melupakan bahwa itu memang untuk anak baru. Jadi yang 1 tahun ke atas, misalnya di Metro TV ada yang bekerja 1 tahun ke atas, gajinya upah minimum, itu nggak boleh. Harus protes, harus minta kepada direksi, kami sudah 2 tahun, 3 tahun, gaji kami tidak boleh upah minimum. Oke. Tapi gajinya yang usia 1 tahun kerja dinaikkan atau tidak nih, Pak Haryadi, terakhir? Ya, itu kan ada ini ya Mas ya, ada yang namanya layer ya, lapis-lapis daripada jenjang dari organisasi itu kan ada. Nah, itu kan nggak mungkin kalau yang pekerja di atas 1 tahun lalu disamakan dengan yang 1 tahun gitu. Logikanya kan nggak mungkin, masa ya orang mau dibayar sama dengan orang yang baru masuk. Ya kan, logikanya pasti mereka akan meminta ada perbedaan seperti itu. Oke, baik. Kita berharap semoga aturan ini betul-betul diterapkan. Terima kasih Mbak Dita, Pak Haryadi telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.